bisa diberi kesempatan oleh Tuhan, diberi kemurahan bisa beribadah melayani Tuhan saat sore malam hari ini. Sebab kami tidak mampu menghadapi keadaan dunia akhir zaman, menyangkut hidup sehari-hari, masa depan kami tidak mampu Tuhan. Tapi kami bersyukur lewat ibadah pelayanan kepadamu, Engkau sedang menuntun kami ke masa depan yang berhasil indah, bahkan masa depan tertinggi sampai sempurna seperti Tuhan, untuk layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Namun kami mengakui banyak kekurangan kelemahan kami. Ampuni dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada, Jalan WR4 Surabaya, Jalan Supraptodo ABC Medan, dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua Tuhan, untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Biarlah nama Tuhan yang diagung muliakan. Urapi pemberitaan firman, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Sungguh-sungguh Engkau mengubahkan kami, sungguh-sungguh Engkau menolong kami Tuhan. Terima kasih sampai sempurna seperti Tuhan. Saudara-saudara dalam perjalanan serta lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat Tuhan. Yang sudah undur tinggalkan Tuhan, tarik kembali jiwa baru, pertambah-tambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa kaum muda datang kepadamu Tuhan. Baik di sini, di WR4 Surabaya, di Medan, Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih di Medan, di Surabaya, semua di sini Engkau lindungi, sertai baik gedung yang dipakai, juga kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4, saluran internet, listrik, AC, semua lindungi dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan, Tuhan urapi kami semua Tuhan. Tuhan hadir di tengah kami, Tuhan melawat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat sore, selamat beribadah kepada saudara-saudari yang ada di tempat ini, baik yang mengikuti ibadah ini melalui siaran radio, video, internet, DVD, siaran langsung, siaran tunda. Saya ucapkan selamat beribadah di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya juga tidak lupa menyapa saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini, beribadah bersama kami, juga yang baru mengikuti ibadah bersama dengan kami melalui siaran radio, video, internet. Saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah, bersekutu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Kita lanjutkan ibadah kita, pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 25. Nyanyian tambahan nomor 25. Bersyukurlah. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Mari kita semua bangkit berdiri. Kepada Tuhan, sebab Dia baik,
Mari kita sambung pujian kita dari nyanyian rohani nomor 86, kemudian dimedley dengan nyanyian rohani nomor 27. Bila takut membayang dan hati terbimbang, pandang kepada Tuhan, harap dan sembahyang. Dengan kuasa Roh Suci, naik, naik, naik lebih tinggi, tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Dari awal lagi. Bila takut membayang dan hati bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Dengan kuasa Roh Suci, naik, naik, naik lebih tinggi, tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan Ku tahu siapa yang ini. tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan dari aku sempurna, menghadapi gelombang banyak jalan hidupku. Ku tetapkan kepada Tuhan akan semua. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya masih diberi kesempatan untuk bisa melayani Tuhan saat sore malam hari ini. Tadi rasanya jantung saya rasanya hampir kayak mau berhenti berdetak rasanya pada saat saya tadi terlambat datang. Saya mohon ampun kepada Tuhan. Juga minta maaf kepada Bapak Ibu Gembala, saudara sekalian. Sebenarnya saya orang yang nggak layak, berdosa. Tapi saya tadi di tengah jalan saya berdoa kepada Tuhan. Saya mohon supaya saya diberi kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Puji Tuhan, saya masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Banyak masalah akhir-akhir ini terjadi dalam hidup saya, dalam usaha pekerjaan saya, hampir-hampir membuat saya sepertinya kayak makin jauh sama Tuhan. Tetapi lewat firman pengembalaan saya selalu diingatkan, jika saya mengalami masalah, diizinkan Tuhan mengalami masalah, bukan cuma ikut Tuhan, bukan cuma enak saja. Tujuan Tuhan adalah supaya saya makin mendekat pada Tuhan, bukan makin menjauh. Puji Tuhan, Bapak Gembala lewat firman-Nya selalu mengingatkan kehidupan saya, sehingga saya selalu dikuatkan untuk tetap setia berkobar-kobar beribadah melayani Tuhan apapun yang terjadi. Baiklah kita semua hari-hari ini menghadapi gempa secara rohani, kita jangan ikut bergoncang, jangan ikut hancur, tapi biarlah kita semakin berpegang kepada Tuhan, mempercayakan hidup sepenuh kepada Tuhan. Mau gempa sekeras apapun, kita dikuatkan oleh Tuhan, dan kita diberi pertolongan, diberi kemenangan oleh Tuhan. Kita pujikan pujian ini kembali dengan kita sama-sama bangkit berdiri dengan lebih semangat lagi. Bila takut membayang dan hati bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Dengan kuasa Roh Suci, naik, naik, naik lebih tinggi, tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Bila takut membayang, bila takut membayang dan hati bimbang,
udara tinggi, lewat gunung dan Ku tahu siapa yang pimpin. ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, menghadapi gelombang banyak jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, ku takkan. Ku tahu siapa yang pimpin. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, menghadapi gelombang banyak jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, Ku bersandar pada Tuhan. ku bersandar pada Tuhan, takkan kuat. Silakan duduk kembali. Ruang kesaksian saya buka di depan untuk dipergunakan saudara-saudari dengan bijaksana memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkan. Sambil menunggu, mari kita pujikan dari nyanyian rohani nomor 17. Ku perlu Tuhan. Perlu Tuhan di setiap langkahku, untuk lewati jalan yang berduri, dan jagaku di lemah teraku. Tuhan tak setiap hari. Mari Tuhan. Mari Tuhan besertaku di semua jalan dan tiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. Ayat yang kedua. Oh Tuhan. Perpimpinan dan perjanjianmu, tariklah ku dekat kepadamu, di sisimu selalu, oh Tuhan. Ayat yang kedua. Segera lalu. Segalamu dunia yang sungguh, kesusahan meniti selalu. Ku merasa sentosa samanya, dengan Yesus sampai masuk. Mari kita semua pakai berdiri. Kor. Mari Tuhan besertaku di semua jalan dan tiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku di semua jalan dan tiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku di semua jalan dan tiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. Ruang kesaksian masih saya buka. Ada yang mau bersaksi? Jika tidak ada, izinkan saya memakai waktu untuk bersaksi. Firman kaum muda tentang pintu tirai. Pintu tirai terobek yaitu saat kita taat dengar-dengaran
sampai daging tidak bersuara. Saya hari-hari ini tidak sesuai dengan firman. Saya banyak kadang memakai kekuatan saya sendiri, terutama dalam bekerja. Akhirnya Tuhan memberikan saya suatu pencobaan dan masalah yang membuat saya lagi-lagi merasa bahwa diri saya ini ternyata tidak punya kemampuan apa-apa. Beberapa waktu yang lalu saya dan adik saya stok opnam gudang dan menemukan bahwa barang di gudang itu ternyata banyak yang hilang. Saya sudah ada curiga dengan beberapa orang pegawai. Harapan saya adalah saya mau memberikan mereka kesempatan supaya mereka mau berubah, tidak mencuri lagi. Saya kumpulkan semua. Saya berkata, saya tahu barang saya di gudang ini ada yang hilang, dan saya tahu kira-kira siapa pelakunya. Saya kumpulkan kalian tempat ini, saya tidak menuduh siapa-siapa, tetapi yang mengambil, segeralah kalian bertobat. Anggaplah saya tutup mata, melupakan. Jika kalian mau bertobat, saya tidak anggap. Tapi kalau ketahuan ketangkap basah, saya tidak akan segan-segan untuk pakai jalur hukum. Beberapa hari kemudian, anggapan saya, pegawai saya sudah jerah. Saya semestinya begini, menjadi seorang pengusaha itu tidaklah mudah, apalagi jika usaha itu semakin besar. Masalah ya pasti semakin bertambah banyak, rumit dan kompleks. Mulai dari soal kompetisi usaha, suplai barang, legalitas, perpajakan, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Dulu saya pertama mulai usaha, saya sekedar hanya dagang, kulaan terus jual. Tapi begitu usaha saya semakin besar, semakin banyak yang harus saya pikirkan. Sampai-sampai saya merasa nggak mampu. Soalnya saya itu hanya sekedar lulusan SMA, bukan S1 manajemen bisnis. Tapi berdasarkan pengalaman, saya makin lama makin sombong, merasa mampu dan bisa. Sampai-sampai saya tidak berharap kepada Tuhan lagi. Pada saat itulah Tuhan izinkan berbagai masalah terjadi. Mulai dari saya mau memperkembangkan usaha saya ke tingkat yang jenjang yang lebih tinggi, saya kesulitan masalah sumber daya manusia. Tuhan sudah tolong.
Ternyata tidak sampai di situ saja, berbagai masalah lain pun mulai bermunculan. Saya rasa nggak mampu, saya rasa nggak sanggup. Akhirnya saya kembali kepada Tuhan dan saya disadarkan oleh firman Tuhan bahwa saya ini bukan apa-apa kalau tanpa Tuhan. Jadi kalau saya sampai bisa jadi seperti sekarang ini, bukan oleh karena kepandaian kekuatan saya. Saya mulai usaha saya dari Rp200.000. Modal yang sangat kecil, tapi bisa jadi sampai sekarang. Semuanya bukan karena kepandaian saya, apalagi modal Rp200 itu modal apa ya? Nggak dianggap kalau sekarang. Tetapi Tuhan sudah menolong saya sampai sekarang. Dan saya sempat lupa bahwa semua apa yang saya peroleh itu dari Tuhan. Dan Tuhan kembali ingatkan saya bahwa cuma karena hanya oleh pertolongan Tuhan saja semuanya bisa jadi seperti sekarang ini. Biarlah saya dengan makin Tuhan ingatkan, saya makin sadar, supaya saya semakin hari semakin setia, jujur, taat kepada Tuhan. Biarlah kesaksian saya ini menjadi berkat buat kita semuanya. Mari kita sambung pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 9. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Dari awal kembali. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Pelayan vokal grup dipersilakan untuk menaikkan pujiannya bagi Tuhan. Sambil menunggu, mari kita nyanyikan pujian ini kembali. Ku datang ya Bapa dengan kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia,
turut karya di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa, percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari rasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan. Sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Takut bila badai menerpa, percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari rasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan. Sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh betapa indahnya bila selalu bersamanya,
Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Hari ke hari rasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan. Sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh betapa indahnya bila selalu bersama Dia, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Oh betapa indahnya bila selalu bersama Dia, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Puji Tuhan. Sekarang kita sampai pada puncak ibadah kita, yaitu saat-saat kita menerima firman Tuhan. Saat firman dibukakan, itu adalah uluran dua tangan Tuhan untuk memegang kehidupan kita, sehingga kita tetap kuat menghadapi segala tantangan-rintangan dalam hidup kita, gempa bumi yang dahsyat secara rohani di akhir zaman. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita pujikan nyanyian tambahan nomor 75. Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kor, pelayan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu.
kasih Tuhan. Jika kami masih bisa mendengarkan firman-Mu, berarti kami masih mendapat kesempatan untuk mengalami mujizat-mujizat dari Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu, tidak ada yang mustahil bagi firman-Mu. Firman-Mu sanggup Tuhan menghapus segala kemustahilan, mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu sanggup menyempurnakan hidup kami. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu saat ini. Nyatakan firman-Mu di tengah kami sekalian. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni menyampaikan firman, sesuai kehendak-Mu menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua Tuhan, kaum muda remaja, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada, Jalan Suprapto ABC Medan, Jalan WR Supratman 4 Surabaya, di dalam negeri, luar negeri, semua urapi Tuhan, untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata saat ini firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban-keajaiban bagi kami semua. Dan kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami Tuhan, menyerahkan pelayanan kami, menyerahkan pekerjaan kami, studi kami, masalah-masalah kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan-Mu. Peluklah kami, Engkau memberi kebahagiaan kepada kami, Engkau memberi jaminan kepastian hidup sekarang sampai kekal selama-lamanya. Tuhan selalu menggenapi janjinya atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Mbak. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita berada pada Injil Lukas pasal 12. Injil Lukas pasal 12 ini dalam susunan tabernakel menunjuk tentang pintu tirai. Dalam susunan tabernakel menunjuk tentang pintu tirai, artinya perobekan daging. Perobekan daging atau penyalipan daging. Pintu tirai itu sama dengan perobekan daging atau penyalipan daging. Saja dalam Injil Lukas 12 ada 5 tabiat daging yang harus dirobek atau disalibkan. Ada 5 tabiat daging yang harus dirobek atau disalibkan. Nomor 1 ayat 1 sampai 3 itu kemunafikan. Nomor 1 kemunafikan ayat 1 sampai 3. Kemudian yang kedua ketakutan ayat 4 sampai ayat 12. Ketakutan ayat 4 sampai 12. Yang ketiga adalah keinginan atau ketamakan. Keinginan ayat 13 sampai 21. Keinginan ayat 13 sampai 21. Kemudian yang keempat kekhawatiran ayat 22 sampai ayat yang ke-34. Ayat 22 sampai 34 kekhawatiran. Dan yang terakhir yang kelima yaitu kelengahan ayat 35 sampai 48. Kelengahan 35 sampai 48. 1 kemunafikan 1 sampai 3. 2 ketakutan 4 sampai 12. Ketakutan 4 sampai 12. 3 keinginan 13 sampai 21. Keinginan 13 sampai 21. 4 kekhawatiran 22 sampai 34. 22 sampai 34 kekhawatiran. 5 kelengahan 35 sampai 48. 35 sampai 48 kelengahan. Malam ini kita membaca tentang kemunafikan ayat 1 sampai ayat 3. Lukas 12 ayat 1 sampai 3.
tentang kemunafikan. Ya. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Dari atas atap rumah. Ya, ini tentang kemunafikan. Ya, ini yang pertama. Sifat tabiat daging yang harus dirobek, disalibkan, yaitu tentang kemunafikan. Dalam Matius pasal 7, Injil Matius pasal 7, dalam Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Itu salah satu bentuk kemunafikan. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana maka engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari matamu. Jadi salah satu bentuk kemunafikan yaitu menghakimi. Praktek kemunafikan adalah menghakimi orang lain. Nah ini saja. Jadi bentuk atau praktek kemunafikan adalah menghakimi orang lain. Artinya menyembunyikan suatu yang tersembunyi tadi di Lukas 12, ya, menyembunyikan atau menutupi dosa dengan cara menyalahkan, menjelek-jelekkan, menuduh, memfitnah orang lain. Ya, ini kemunafikan. Itulah salah satu prakteknya adalah menghakimi orang lain. Artinya menyembunyikan dosa, menutupi dosa dengan cara menyalahkan orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, menuduh orang lain, memfitnah orang lain. Bahkan menyalahkan Tuhan, menyalahkan firman pengajaran benar. Seringkali firmannya terlalu keras, firmannya tanpa kasih itu. Ya, nah ini sampai menyalahkan setan. Nah, sampai menyalahkan setan. Nah, kalau sudah menyalahkan setan berarti tidak bisa bertobat seperti setan. Semua setan. Sebenarnya saya mau baik, tapi setan mendorong saya untuk berbuat ini. Ya, tidak bisa bertobat. Sudah tidak bisa bertobat seperti setan. Nah, semoga kita bisa mengerti. Ya, semoga kita bisa mengerti. Nah, jadi menghakimi ini termasuk bergosip tadi ya, memfitnah, bergosip, menjelekkan orang. Pekerjaan menghakimi adalah pekerjaan yang paling mengasihkan bagi daging. Kalau sudah bicara orang, ini begini, begitu, begini, tambah ini, tambah ini. Nah, ini pekerjaan menghakimi termasuk bergosip. Itu adalah pekerjaan yang mengasihkan bagi daging, enak bagi daging, tetapi sangat merugikan kerohanian. Mengasihkan bagi daging, enak bagi daging, tetapi sangat merugikan kerohanian kita. Yaitu membuat kita kering rohani, tidak puas, kering rohani, tidak puas, selalu bersungut-sungut, tidak bisa mengucap syukur, tidak bisa menyembah Tuhan, kering rohani. Hanya bersungut-sungut, tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan, tidak bisa menyembah Tuhan, itu penderitaan sampai mati rohani. Sampai mati, kalau dibiarkan mati rohani, yaitu tidak bisa bertobat seperti setan. Tidak bisa bertobat seperti setan. Nah ini tentang menghakimi. Saja semoga kita mengerti. Mengapa kita tidak boleh menghakimi? Dalam Matius tadi disebutkan mengapa kita tidak boleh menghakimi. Saja di sini disebutkan
Ayat 3, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu? Selumbar itu serpihan kecil, serpihan kayu kecil saja, selumbar di matamu, ya, di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Nah, selumbar kita bisa lihat di mata orang, tapi balok di mata kita tidak bisa kelihatan. Nah, itu mengapa tidak boleh menghakimi. Tidak layak, kita tidak layak untuk menghakimi orang lain. Tidak layak menghakimi orang, sebab saudara, nah ini seringkali dosa kita lebih dari orang yang kita hakimi. Seringkali dosa kita lebih dari orang yang kita hakimi. Seperti perbandingan balok lebih dari selumbar. Balok lebih besar dari selumbar. Balok lebih besar dari selumbar. Nah itulah. Ini yang pertama. Kenapa tidak boleh menghakimi? Ya memang tidak layak. Nah, selalu Om beri contoh, Om Pawan Esel itu nembak. Nah, begini. Salahkan orang, salahkan Tuhan, jempolnya. Tuhan salah. 3 salah kita. Nah, itu balok lebih besar dari serpihan. Saja lebih besar. Balok lebih besar dari selumbar atau serpihan. 3 yang ke kita. Nah, ini tidak layak. 1, kedua, ya orang yang dihakimi, orang yang menghakimi akan dihakimi, dihukum. Ya, itu. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jadi sebab kedua, kalau kita menghakimi orang lain, maka akan dihakimi oleh Tuhan. Akan dihakimi oleh Tuhan. Dihukum oleh Tuhan. Akan dihakimi atau dihukum, dihakimi oleh Tuhan atau dihukum oleh Tuhan. Rugi sekali. Ya, semoga kita bisa. Itu mengapa kita tidak boleh menghakimi. Ya, menghakimi orang berdosa. Dan lalu bagaimana sikap terhadap orang berdosa? Bagaimana sikap terhadap orang berdosa? Bagaimana sikap terhadap orang berdosa? Ya, saja tadi tidak boleh menghakimi, tapi juga tidak boleh menyetujui. Nah, tidak apa-apa. Ya, kita ketawa, ikut ketawa. Orang berbuat dosa kita ikut ketawa, tidak boleh. Ya, ini bagaimana sikap terhadap orang berdosa. Nomor 1, tidak boleh menghakimi, tetapi juga tidak boleh menyetujui. Nah, yang benar, kedua, saudara, membawa orang berdosa kepada Tuhan. Membawa orang berdosa kepada Tuhan lewat mendengar firman Allah, bawa ibadah. Nah, membawa orang berdosa kepada Tuhan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, firman pengajaran terutama, yang lebih tajam dari pedang beracun, yang menunjuk dosa-dosanya. Nah, supaya dia bisa sadar, bisa bertobat. Atau kalau tidak mau diajak ibadah, didoakan lewat doa. Saja, nah ini. Saja, bukan menghakimi, bukan mengelus-elus, menyetujui, tetapi membawa orang berdosa kepada Tuhan, ya, supaya bisa mendengar firman Tuhan, firman yang lebih tajam dari pedang bermata 2, supaya sadar akan dosa-dosa. Ditunjuk dosanya, sadar dan bertobat. Atau lewat berdoa. Kalau tidak mau diajak ibadah, doakan lewat berdoa. Nah, itulah sikap terhadap orang berdosa. Bukan menghakimi, sebab kita tidak layak. Jangan-jangan dosa kita lebih banyak dari orang. Dan kalau menghakimi akan dihakimi. Akan dihakimi oleh Tuhan, dihukum. Nah, jalan yang benar, tidak menyetujui, tidak menghakimi, tidak menyetujui, tapi membawa kepada Tuhan. Lewat ibadah, mendengar firman, lewat berdoa. Didoakan kepada Tuhan. Ya, semoga kita bisa. Nah, tapi ada 2 hal yang boleh dihakimi. Nah, jadi semua tidak boleh menghakimi. Tapi ada 2 hal yang boleh dihakimi. Boleh kita menghakimi, bahkan harus menghakimi. Ada 2 hal yang boleh kita hakimi dan harus kita hakimi. Yang boleh kita menghakimi, bahkan harus kita menghakimi. Yang pertama, lanjutnya Matius 7 ayat 6. Judulnya hal yang kudus dan berharga. Hal yang kudus berharga. Jangan kamu memberikan
barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Nah, ini saja. Ini yang pertama. Ada dua hal yang boleh bahkan harus dihakimi. Nomor satu, dalam hal pembagian makanan rohani. Dalam hal pembagian makanan, pemberitaan firman Allah. Nomor satu, dalam pembagian makanan rohani atau pemberitaan firman Allah. Ya, di sini disebutkan barang yang kudus. Jangan berikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan melemparkan mutiara kepada babi. Barang yang kudus itu kebenaran yang menyucikan. Nah, kamu memang sudah bersih oleh firman yang kukatakan kepadamu, suci oleh firman yang dikatakan. Dalam Yohanes 17:17 kebenaran menyucikan kamu, menguduskan. Yohanes 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Ini barang yang kudus, itu kebenaran, firman-Mu kebenaran. Barang yang kudus itu sama dengan kebenaran, sama dengan firman pengajaran yang benar, barang yang kudus. Mutiara itu sama dengan barang berharga, barang berharga, mutiara. Dan jangan melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mutiara itu adalah barang yang berharga. Kalau digabung, ini barang yang kudus dan mutiara ini adalah firman pengajaran yang benar dan berharga. Firman pengajaran benar dan berharga. Saja, firman pengajaran yang benar dan berharga, sangat berharga. Sangat berharga, lebih berharga dari apapun. Firman pengajaran yang benar, yang sangat berharga, lebih berharga dari apapun. Itu saja boleh menghakimi dalam pembagian makanan, dalam pemberitaan. Bagaimana itu menghakimi di sini? Artinya saja jangan kita tidak boleh barang yang kudus dan berharga, firman pengajaran yang benar dan berharga tidak boleh diberikan kepada anjing dan babi. Itu menghakimi di sini. Menghakimi soal pembagian makanan, pemberitaan firman. Yaitu firman pengajaran benar dan berharga tidak boleh diberikan kepada anjing dan babi. Tidak boleh diberikan kepada anjing dan babi. Artinya apa? Firman pengajaran benar dan berharga, sangat berharga, tidak boleh. Itu menghakiminya di sini. Tidak boleh diberikan kepada anjing dan babi. Artinya, firman pengajaran yang benar dan sangat berharga tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima atau bahkan dihina. Tidak bisa diterima, bahkan dihina, diperdebatkan oleh kehidupan yang mempertahankan dosa anjing babi. Dosa kejahatan, dosa kenajisan, termasuk dusta. Nah, ini menghakimi, jangan berdebat. Ini kita tidak boleh berdebat. Ya memang orang yang mempertahankan dosa, kejahatan, kenajisan seperti dan dusta tidak bisa menerima firman pengajaran yang benar, yang berharga. Tidak bisa menerima firman pengajaran benar dan yang sangat berharga. Karena dia mempertahankan dosa. Dosa kejahatan, kenajisan, dusta. Nah, dia akan menolak, menghina, memperdebatkan. Ini yang tidak boleh. Tidak boleh berdebat dan lain-lain. Itu istilah menghakimi. Ya, kalau mau silakan, tidak mau ya sudah. Ya, itu tidak usah berdebat dan lain-lain. Itu satu. Kedua, B, 1 Timotius 4 ayat 1. Jadi barang berharga, barang yang kudus dan berharga, firman pengajaran jangan diberikan kepada anjing babi. Artinya yang kedua, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Nah ini ya. Jadi yang kedua, ini atau di ayat 2 juga boleh lanjut sampai ayat 2. Oleh tipu daya
pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Nah, jadi yang kedua, saudara, kita harus tegas, roh dengan tegas. Kita harus tegas dalam urapan Roh Kudus. Kita harus tegas dalam urapan Roh Kudus untuk menolak ajaran palsu. Untuk menolak ajaran lain, ajaran palsu. Sama dengan tidak memberi kesempatan satu kali pun. Tidak memberi kesempatan satu kali pun untuk mendengar ajaran palsu. Supaya tidak menjadi anjing babi. Nah, ini saudara. Kalau kita mendengar ajaran palsu, satu waktu kita tampil seperti anjing babi. Ajaran yang tidak menyucikan. Ajaran palsu itu memupuk daging, mengenakkan daging. Satu waktu kita menjadi anjing dan babi. Satu waktu kita menjadi anjing. Jadi saya ulang, kita harus tegas dalam urapan Roh Kudus untuk menolak ajaran palsu. Sama dengan tidak memberi kesempatan satu kali pun untuk mendengar ajaran palsu supaya tidak menjadi anjing babi. Tegas itu, tidak boleh sungkan, tidak boleh memihak. Memihak Tuhan, tegas. Sungkan ini pacar saya ngajak, sungkan ini saya, sungkan bos saya. Tidak boleh. Sebab kalau kita sudah mendengar ajaran palsu, nah, kita dicap. Hati nurani kita dicap ajaran palsu, maka kita diarahkan menjadi kehidupan seperti anjing babi. Terus, apa itu kehidupan anjing babi? Ya itu tadi, kehidupan anjing babi. Mempertahankan dosa, kejahatan, kenajisan, tetapi merasa benar. Nah, ini anjing babi. Mempertahankan dosa, jahat, najis, tetapi merasa benar. Dusta, tetapi merasa benar. Tetapi merasa benar. Sama dengan kebenaran diri sendiri. Sampai ke situ, ajaran palsu. Nah, ajaran palsu sampai ke situ. Itu sampai menjadikan kita anjing dan babi. Makanya kenapa satu kali pun tidak boleh. Setiap mendengar dicap. Ada kecenderungan untuk mendengar lagi. Namanya dicap, dimeteraikan. Nah, sehingga mendorong kita ada kecenderungan untuk mendengar ajaran lain. Terus sampai cap itu menjadi permanen. Kita sudah menjadi anjing babi. Mempertahankan dosa, jahat, najis, tapi merasa benar. Baik dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam tahbisan. Merasa benar. Merasa benar. Wanita mengajar laki, merasa dipakai, dia hebat dia. Merasa benar. Yang tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, merasa benar, kusta. Benar, merasa benar itu sama dengan kebenaran diri sendiri, sama dengan kusta. Sehingga dia diasingkan dari tubuh Kristus. Keluar dari tubuh Kristus. Menuju Babel. Hati-hati. Banyak yang tidak percaya. Saya mengatakan, ya. Dalam kitab Kejadian itu kita belajar. Banyak yang mengatakan, yang penting kita bijaksana. Yang baik kita makan, yang tidak baik kita buang. Loh, Hawa kurang bijaksana? Mana bisa yang baik makan, tidak baik tidak dimakan, makan semua itu. Sampai melawan yang benar. Hawa itu baru. Salomo, lebih lagi. Mana bisa yang benar kita ambil, yang tidak benar kita buang. Tidak ada itu ceritanya. Tidak ada. Salomo dengar Tuhan, dengar istri, ajaran lain. Akhirnya yang ajaran istri, ajaran Tuhan dibuang. Tidak ada. Tidak bisa itu. Itu logika manusia. Tidak bisa, setan lebih pintar dari logika kita. Setan kasih cap. Nah, cenderung mendengar yang tidak benar itu. Cenderung terus dipacu. Sampai kita tinggalkan yang benar. Menjadi anjing babi kebenaran sendiri. Kebenaran diri sendiri. Nah, kalau penaburan benih lalang dan gandum, juga. Ada 2 penaburan benih, gandum dan lalang. Tidak ada itu, gandumnya aja yang makan lalangnya tidak usah.
Jadi tetap jadi gandum, tidak bisa. Tuhan bilang akhir zaman, kumpulkan dulu gandumnya, baru lalang. Jadi ternyata ada dua. Yang betul-betul tegas, tetap jadi gandum, pengajaran benar. Yang tidak tegas jadi lalang. Tidak ada gandum semua. Kalau bisa memilah, ini yang benar, ini yang tidak benar. Oh aku ambil yang benar, yang tidak benar. Oh pasti gandum semua. Biar ada gandum, lalang, rumput teki. Mungkin apalagi yang sebangsa itu. Ya, rumput teki gede ya. Bukan rumput apa itu, lalang, rumput gajah. Gajah besar, lebih tinggi. Nah, itu. Apalagi sebangsa itu. Pasti tetap gandum semua, biar aja tetap gandum kami bisa memilah-milah, tidak bisa. Semoga kita mengerti, itu logika manusia mau melawan setan, 6.000 tahun setan itu umurnya. Profesor baru berapa umurnya? 40 lebih sudah jadi profesor. Setan 6.000. Tidak bisa mau melawan setan. Nah, serius. Kalau sudah dicap mulai kita mengkritik yang benar. Iya memangnya yang selamat cuma di sana. Memangnya enggak, mulai kritik dulu. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong saya. Sekarang mulai mengkritik, mulai ini. Nah itu artinya sudah dicap, diselar besi panas. Dicap, diselar besi panas. Tidak bisa hilang. Nah ini kita harus hati-hati. Ya, harus tegas. Nah itu menghakimi dalam pembagian firman. Itu arti. Ya, jadi harus tegas kita. Kalau benar kita katakan salah, loh itu menghakimi. Jadi jangan takut. Seringkali kita, oh kok salah, kok enggak cocok. Umpama boleh mencuri sedikit, oh kok salah. Nanti kalau oh enggak mau aku dengar, oh menghakimi. Enggak. Kalau dia bilang jangan mencuri lalu kita oh enggak mau, aku jangan mencuri. Nah itu menghakimi. Kalau ada ajaran benar kita tidak mau, itu menghakimi. Kalau ajaran salah kita tidak mau, itu ketegasan. Amin, ketegasan. Mau di kampus di mana, ketegasan. Itu ketegasan. Semoga kita bisa. Nah ini sungguh-sungguh hari-hari ini. Semoga kita bisa mengerti. Mohon pada Tuhan kekuatan. Ini istilah bisa menghakimi dua hal. Menghakimi dalam satu hal, dalam pembagian makanan. Dua hal ya tadi ya, yang boleh menghakimi dua hal. Nomor satu, pembagian makanan. Itu artinya menghakimi. Jangan memperdebatkan firman. Kalau sudah berbantah-bantah enggak usah. Sudah selesai. Tunjukkan aja ayat. Begini, oh itu ada ayatnya. Oh begini, sudah enggak usah. Ya memang anjing babi, enggak mau dia. Ya memang kebenaran sendiri. Nah itu ya, semoga kita bisa. Sudah ada ayatnya tinggal baca, wanita enggak boleh oh ini begini. Lah itulah anjing babi. Mempertahankan dosa, mempertahankan yang salah. Nah, suka berdebat dan lain-lain. Itu semoga kita bisa mengerti. Yang kedua, menghakimi diri sendiri. Nah, ini yang harus. Dua hal yang harus. Menghakimi dalam hal pembagian makanan, pemberitaan firman harus. Kalau racun enggak bisa nih. Jadi satu lagi contoh itu kumpulan nabi-nabi. Ada sulur-suluran liar racunnya di dalam. Enggak ada bisa. Oh, yang enggak racun bisa. Mila-mila racun. Makanan dikasih racun. Wah ini lidah saya luar biasa ini, yang racun. Nggak bisa. Itu hanya logika manusia, anjing babi itu yang suka berdebat. Yang benar diperdebatkan itu anjing babi. Semoga kita bisa. Ayo sungguh-sungguh hari-hari. Tapi kalau tulus kita, seperti merpati bukan anjing babi. Kita tahu yang benar, oh ini benar. Yang tidak benar, tidak benar. Nah itu saja, semoga. Yang kedua, menghakimi diri sendiri. Menghakimi diri sendiri. Paling tidak enak. Nah, tadi kalau menghakimi orang lain paling enak, sedap.
Kalau ada kuaci 2 bungkus kurang. Kurang, tambah kacang, tambah marning, lebih asik lagi. Tapi kalau menghakimi diri sendiri paling tidak enak bagi daging. Tetapi sangat menguntungkan kerohanian. Amin. Nah itu. Tadi kalau bergosip paling enak bagi daging. Tapi sangat merugikan kerohanian. Kering sampai mati rohani. Tidak bisa bertobat. Nah, tapi kalau menghakimi diri sendiri paling tidak enak bagi daging. Tapi menguntungkan kerohanian. Sebab memberi kepuasan sejati kepada kita. Bahkan sampai kesempurnaan. Kalau Tuhan datang kedua kali. Ini keuntungan luar biasa. Bagi kerohanian. Memberi kepuasan. Kalau bisa dikoreksi. Aduh firman kena. Aduh Tuhan. Nah, itu kepuasan sejati. Dari surga. Bahkan sampai kesempurnaan. Jika Yesus datang kedua kali. Bagaimana cara menghakimi diri sendiri? Bagaimana cara menghakimi diri sendiri? Nomor 1, lewat firman pengajaran yang benar. Perkataan Yesus sendiri. Firman yang dikatakan Yesus, firman yang dibukakan rahasia. Yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Firman pengajaran yang benar. Ya, itu 2 ayat, Yohanes 12, ayat 47, Yohanes pasal 12 ayat yang ke-47 dan ayat yang ke-48. Yohanes 12 ayat 47 dan ayat 48. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, perkataan Yesus, perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, firman pengajaran benar, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman nanti di takhta putih. Nah, Alkitab dibuka, kau berdosa ini, tidak cocok ini, dak masuk neraka. Lebih baik sekarang menghakimi diri sendiri dengan firman pengajaran, perkataan Yesus. Firman yang dibukakan rahasianya. Ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Firman pengajaran. Yohanes 15 ayat 3 jelas ya. Hakimnya adalah firman. Ini menghakimi diri sendiri lewat firman. Pengajaran yang benar. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih, suci. Karena firman yang telah Yesus katakan. Nah ini jadi menghakimi diri sendiri lewat firman pengajaran benar, perkataan Yesus, firman yang dibukakan rahasia. Yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata 2 sama. Yang sanggup menyatakan dosa-dosa yang tersembunyi. Yang sanggup, tadi di Lukas 12 apa yang tersembunyi akan diungkapkan. Dalam Lukas 12, ini dosa-dosa terutama. Munafik menutupi dosa, tapi satu waktu akan diungkapkan. Nah, bersyukur kalau Yudas Iskariot diungkapkan dosanya tapi dihukum binasa. Tidak ada pengampunan. Lebih baik diungkapkan firman sekarang. Kelihatan baik, kelihatan ini. Kalau di istilah di pergaulan kelihatan alim. Tapi sebenarnya kalau ada firman diungkapkan bersyukur. Masih bisa menghakimi. Tapi kalau Yudas Iskariot tidak mau diungkapkan, binasa. Selamat. Nah ini, semoga kita bisa mengerti. Jadi menyatakan dosa-dosa yang tersembunyi. Nah itu, semua akan diungkapkan di Lukas 12 tadi. Ini kemunafikan. Ayat 2. Tidak ada suatu yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Nah, kalau ada firman pengajaran benar, firman yang lebih tajam dari pedang bermata, maka semua dosa yang tersembunyi akan diungkapkan. Semua dosa yang tersembunyi akan diungkapkan. Sehingga kita bisa sadar akan dosa. Sadar menyadari dosa-dosa. Nah,
itu diungkapkan. Ya, kita bisa menyadari dosa-dosa, menyesali dosa-dosa. Kita bisa menyadari dosa-dosa, menyesali dosa-dosa. Ya, itu diungkapkan. Kemudian nomor 2, lewat perjamuan suci. Tadi lewat firman menghakimi diri sehingga kita sadar, menyesal akan dosa. Tidak mempertahankan dosa, sadar menyesal. Tidak menutup-nutupi dosa, tapi sadar akan dosa-dosa dan menyesali dosa-dosa. Ya. Kemudian ditambah dengan perjamuan suci. 1 Korintus ditambah dengan perjamuan suci. Ya. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Perjamuan suci. Jadi nomor 2, lewat perjamuan suci. Nah, firman pengajaran yang benar, nomor 1 firman pengajaran benar. Yang kedua perjamuan suci. Firman pengajaran benar dan perjamuan suci tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Artinya, sebelum menerima perjamuan suci, maka kita harus menguji diri kita, menghakimi diri kita sendiri lewat ketajaman pedang firman. Lewat ketajaman pedang firman yang menunjuk dosa-dosa kita yang tersembunyi. Yang menunjuk dosa-dosa kita yang tersembunyi. Sehingga kita sadar tadi, menyesal dan mengaku. Sehingga kita bisa mengaku dosa kepada Tuhan sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Kita disucikan. Itu jadi firman, pengajaran dan perjamuan suci tidak bisa dipisah. Artinya sebelum makan minum perjamuan suci kita harus mendengar firman, menguji diri, menghakimi diri lewat ketajaman pedang firman yang menunjuk dosa-dosa yang tersembunyi, yang menyadarkan kita, membuat kita menyesal. Mari kita mengakui dosa. Kita mengaku dosa kepada Tuhan, vertikal pada sama. Dengan sejujur-jujurnya, jika diampuni jangan berbuat dosa lagi. Kita disucikan. Kita disucikan. Sehingga layak menerima perjamuan suci. Layak menerima perjamuan suci. Menjadi berkat bagi kita. Kalau layak menerima perjamuan suci menjadi berkat bagi kita. Menjadi kekuatan baru bagi kita untuk tetap kuat mengikut melayani Tuhan sampai garis akhir. Itu makanan kuat kita. Kuat untuk mengikut kekuatan baru sehingga kita bisa mengikut melayani Tuhan sampai garis akhir. Kekuatan baru. Dan lewat perjamuan suci, firman pengajaran benar menjadi tabiat. Mendarah daging sama dengan menjadi tabiat dalam hidup kita. Bukan tabiat daging, firman mendarah daging. Sama dengan menjadi tabiat. Ya, tabiat kita bukan munafik, tabiat daging, tabiat firman, tabiat Yesus. Itu lewat perjamuan. Kita menguji diri, menghakimi diri sendiri. Ya, bisa? Nah itulah 2. Satu lagi, masih ada 1. Bagaimana kita menghakimi diri sendiri? Lewat ujian, lewat salib, lewat ujian, lewat salib. Nah ini seperti yang dialami oleh Ayub. Ya, lewat ujian. Jadi lewat firman, lewat perjamuan suci, menghakimi diri sendiri, dan satu lagi lewat salib. Lewat salib, ujian. Lewat ujian, salib. Ya, di dalam Ayub, pasal yang ke kitab Ayub, saja. Pasal yang ke Ayub, pasal yang ke 23. Ayub 23 ayat yang ke kitab Ayub saja. Ayub ya sebentar saya cari. Kitab Ayub pasal 23 ayat 20 ya. Ayub 23 ayat 10. Maaf, ayat 10. Ayat 10. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Seperti emas. Nah ini. Saja, ini. Jadi Ayub diuji
habis-habisan. Semua habis, hartanya habis, semua habis. Ayub diuji habis-habisan sehingga bisa timbul seperti emas. Bisa muncul seperti emas murni. Seperti emas murni. Itu sama dengan iman yang teruji. Nah, ini penting. Jadi ada ujian. Nah, kalau setan pencobaan. Nah, Tuhan mengizinkan pencobaan, mengizinkan ya, setan yang mencobai. Tuhan mengizinkan pencobaan sebagai ujian. Diizinkan. Ayub setan datang, loh lihat hambaku, iya dia dipelihara, coba tidak dipelihara. Nah, ayo coba saya ambil semua hartanya. Masih ingat Tuhan enggak? Nah, dia ambil, ingat Tuhan. Nah, ini maksudnya ujian. Ya, itu pencobaan setan yang mencobai. Nah, tapi Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi sebagai ujian. Benar enggak ini imannya? Waktu senang aja, oh Yesus luar biasa. Waktu enggak senang sudah malas aku. Nah, ini bahaya. Iman semacam ini tidak bisa menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Enggak bisa, dia ketinggalan satu. Nah, harus iman yang teruji. Jaga, iman yang teruji itu bagaikan emas murni. Jadi lewat ujian habis-habisan, Ayub timbul seperti emas murni. Artinya pertama mempunyai iman yang teruji bagaikan emas murni. Tambah dipanaskan, kena api tambah murni. Tambah murni. Api pencobaan apapun tambah murni. Iman yang teruji bagaikan emas murni. Ya, yang dimurnikan oleh api. Semakin kena api semakin murni. Arti kedua, timbul seperti emas, kehidupan yang suci dan murni sampai kedalaman hati. Kehidupan yang suci sampai kedalaman hati, murni. Bukan sok suci, di luar saja sok suci. Nah, ini lewat ujian kita dilihat. Nah, sok suci atau suci, kalau sok suci begitu ada ujian, ya kecewa, putus asa. Nah, apa murni? Suci dan murni. Kesucian sampai dalam hati. Kesucian sampai dalam hati. Saja, nah, itu sampai di dalam hati. Nah, ini penting. Saja, dibakar dengan api. Nah, itu ujian, api ujian supaya timbul seperti emas. Imannya benar-benar iman yang teguh, iman yang teruji, iman teguh, iman permanen seperti emas murni. Tapi juga hidup dalam kesucian dan kemurnian. Suci sampai dalam hati. Suci di luar, suci di dalam. Murni. Nah, Ayub mengalami. Ayub 32 ayat 1 dan 2. Nah, Ayub perlu dimurnikan. Ternyata masih ada kebenaran sendiri. Dia tidak berzina, tapi ada kebenaran sendiri. Ayub. Saja. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Lalu marahlah Elihu ben Barakhel, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar dari Allah. Ternyata di dalam hati ada karatnya Ayub ini, kebenaran sendiri. Nah, karat hanya dibersihkan dengan ujian, api ujian. Nah, itu untuk menyucikan karat dosa di dalam hati supaya tidak sok suci, tapi suci dan murni, suci murni. Nah, jadi ujian juga untuk menyucikan karat dosa di dalam batin kita, yaitu kebenaran diri sendiri. Nah, ini suka menghakimi kebenaran sendiri, merasa mempertahankan dosa, merasa benar, suka berdebat. Nah, ini kebenaran sendiri, kebenaran diri sendiri. Nah, ini menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Padahal dirinya sendiri banyak kekurangan, kelemahan. Ini kebenaran sendiri. Nah, tadi tidak tegas terhadap ajaran-ajaran palsu karena benar sendiri logika. Yo, kita yang baik kita makan, atau tulangnya kita buang, dagingnya kita makan. Ya macam-macam. Kalau om malah tulangnya saya karak-karak. Apalagi tulang lunak. Habis semua. Sudah pernah makan ayam tulang lunak? Sudah? Kalau belum nanti waktu Natal aja makan ya.
ganti, enggak McD lagi. Ayam tulang lunak. Nah, itu dimakan semua tulangnya. Nanti satu waktu ada sayap lunak nanti. Sampai sayapnya dimakan. Ya. Nah itulah, itu namanya kebenaran sendiri. Sudah tahu salah kok. Tapi dicari, anu begini. Itu namanya kebenaran sendiri. Ngerti? Nah, coba ngadep guru. 2 tambah 2 4. Mbak, enggak Pak, 4,01. Begini, begitu ya. Enggak bisa ketemu sampai kapan pun. Enggak bisa menyatu kebenaran diri. Ya, kalau kebenaran dari Tuhan, kebenaran sendiri menyalahkan orang lain. Nah, itu kebenaran sendiri suka menyalahkan orang lain. Kalau kebenaran Tuhan suka mengaku, saling mengampuni. Kebenaran dari Tuhan. Kebenaran sendiri suka memperdebatkan ajaran-ajaran yang benar, malah diperdebatkan supaya bisa terima yang palsu. Itu kebenaran sendiri. Memperdebatkan firman pengajaran yang benar supaya bisa terima yang palsu dia. Menghalalkan yang salah. Wanita tidak boleh mengajar, oh begini, begitu. Nah inilah. Semoga kita mengerti. Ya tinggal baca ayat. Alkitab ini tinggal baca ayat. Nah, ingat ya, kebenaran sendiri itu ada kepentingan sendiri. Ada kehendak sendiri. Nah, di situ dia mati-matian mempertahankan. Mati-matian. Soal apa? Ajaran tadi. Soal ibadah. Soal apa? Soal jodoh. Wah begini, begitu, terus berdebat. Itu namanya kebenaran sendiri. Kenapa begitu? Ada kepentingan sendiri. Ada kehendak, keinginan sendiri. Nah, itu tidak akan pernah ketemu yang benar. Berarti tidak akan pernah ketemu Tuhan. Daripada Ayub tidak pernah ketemu Tuhan. Lebih baik Tuhan izinkan ujian. Dia menghadapi ujian. Supaya karat kebenaran sendiri betul-betul disucikan. Sampai murni. Imannya murni. Hidupnya murni, suci. Nah, terbukti. Ayub 4256 pengakuannya, aku belum pernah lihat Tuhan. Loh, ya terbukti. Bahwa dia belum bertemu Tuhan karena kebenaran sendiri. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang kau. Bayangkan. Hidup yang hebat, luar biasa hanya dari kata orang. Tetapi sekarang mataku lah. Kena ujian mataku memandang engkau. Bertemu Tuhan. Kalau kebenaran sendiri tidak pernah ketemu Tuhan. Sekarang Ayub mataku sendiri memandang. Buktinya. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dengan menyesal aku duduk dalam debu dan api. Nah, ini bertemu Tuhan. Bukan sombong. Bertemu Tuhan bukan mempertahankan yang salah. Justru duduk di debu. Sehingga itu Ayub duduk di debu. Mengaku hanya tanah liat, tidak layak, tidak mampu, tidak berdaya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak berharga apa. Duduk di atas debu. Nah, ini orang menguji diri. Akhirnya dia sadar, hanya debu tanah liat. Dia hanya debu tanah liat. Ya, tidak layak, banyak kesalahan, tidak mampu. Tidak berdaya, tidak berharga aja diinjak. Itulah saja. Itu Ayub duduk di debu. Menghakimi diri sendiri. Lewat ujian. Untuk membersihkan karat kebenaran sendiri. Duduk di debu. Tidak ada lagi kebenaran diri sendiri. Wah kalau orang kebenaran sendiri, orang tua dilawan. Siapa dilawan? Hebat, dia merasa hebat. Merasa hebat, gembala dilawan, semua dilawan, merasa hebat. Itu kebenaran. Tapi Ayub setelah ujian tidak bisa, sudah aku tanah liat, tidak bisa apa. Tidak bisa apa. Hanya bergantung pada belas kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang besar. Nah, semoga kita. Posisi orang menghakimi diri sendiri. Wahyu 1 ayat 15. Wahyu pasal 1 ayat 15. Dan kakinya mengkilat bagaikan tembaga. Tembaga ini penghukuman, penghakiman. Membara dalam perapian, ujian. Suaranya bagaikan desau air bah.
Tadi firman sudah. Nah ini sekarang ujian. Tembaga membara. Api nyala, api siksaan. Itu menghakimi diri sendiri. Tembaga itu penghukuman, penghakiman. Nah di mana orang menghakimi diri dengan ujian? Dengan api ujian. Di bawah kaki Tuhan. Posisi orang menghakimi diri sendiri. Sama dengan di bawah kaki Tuhan. Nah itu debu tanah liat di bawah kaki. Posisi orang menghakimi diri sendiri sama dengan debu tanah liat berada di bawah kaki Tuhan, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Tersungkur di bawah kaki Tuhan. Hanya berserah berseru kepada Tuhan. Berserah mengangkat tangan berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengulurkan tangan. Tuhan mengulurkan tangan anugerahnya yang besar. Ya, Tuhan akan mengulurkan tangan anugerah yang besar. Sehingga kita mengalami kuasa Tuhan. Kita mengalami kuasa. Di bawah kaki Tuhan ada kuasa. Kuasa Tuhan. Jangan ragu menghakimi diri. Di bawah kaki Tuhan ada kuasa Tuhan. Ya, yang pertama hasilnya. Yang pertama 1 Korintus ini kuasa di bawah kaki Tuhan. Tangan kita di bawah kaki Tuhan, kita merasakan uluran tangan anugerah Tuhan yang besar. Dengan kuasa nomor 1 namanya kuasa kemenangan. 1 Korintus pasal 15 ayat 25-26. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang dibinasakan dialah maut. Nah ini di bawah kaki Tuhan. Kita bisa tersungkur menyembah Tuhan. Berseru berserak, maka kita mengalami kuasa Tuhan. Namanya kuasa kemenangan. Nomor 1 kuasa kemenangan atas maut. Kuasa kemenangan atas maut. Nah, buktinya apa? Menang atas maut. Damai sejahtera. Menang atas maut. Kita merasakan damai sejahtera. Hidup benar. Enak dan ringan. Kita merasakan kita bisa hidup benar dulu 1. Kedua damai sejahtera. Semua menjadi enak dan ringan. Itu menang atas maut. Kuasa kemenangan atas maut. Ya, kita bisa hidup benar. Kita merasa damai sejahtera, semua enak ringan. Tambah 1 di ayat 50. Lanjutkan 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 tadi. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Nah, ayat 58 ya. Berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan. Giatlah selalu. Nah, itu setia berkobar. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. 57 mulai. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus. Kemenangan atas maut. 56 lebih jelas ya. Sengat maut ialah dosa. Dan 55 lebih jelas. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa. Kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan. Menang atas maut. 58 setia berkobar. Karena itu saudaraku kasih, berdiri teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan. Setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Mengutamakan ibadah pelayanan lebih dari Tuhan. Itu di bawah kaki Tuhan. Kuasa kemenangan atas maut. Kalau tidak setia kaum muda, sudah dibayangi maut. Kalau kita tidak setia, 1 langkah jaraknya dengan maut, dibayangi maut. Tinggal habis. Baik maut tubuh meninggal dunia, baik maut rohani berbuat dosa dan lain-lain, baik maut kekal neraka selama. Ini maut sedang mengincar kita. Nah, kalau setia berkobar itu menang atas maut. Hidup benar menang atas maut. Damai sejahtera, tidak dakdikduk, tidak khawatir, tidak takut, tidak jahat, tidak najis. Aku tenang hati, enak ringan, itu menang atas. Menang atas. Sampai setia dan berkobar
dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sampai garis akhir, maut tidak bisa menjamah. Kita milik Tuhan selama. Ini kuasa pertama. Ayo manfaatkan, di bawah kaki Tuhan kita menghakimi diri sendiri. Kita ingat hanya debu tanah liat. Tidak bisa apa-apa. Hanya bergantung pada belas kasih Tuhan. Anugerah Tuhan. Hanya bergantung pada kuasa Tuhan. Nomor satu, kuasa mengalahkanmu. Yang kedua, Matius 15. Injil Matius pasal 15 ayat yang ke Matius 15 ayat yang ke-30. Matius pasal 15 ayat 30. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, dan meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semua. Kuasa kesembuhan. Yang kedua, kuasa kesembuhan. Ya, kuasa kesembuhan. Ya, kuasa kesembuhan. Kuasa kesembuhan penyakit jasmani. Kuasa kesembuhan penyakit nikah, buah nikah, mungkin nakal dan lain-lain, ayo ada di bawah kaki. Penyakit ekonomi, penyakit di sekolah sulit dan lain-lain, tidak lulus dan lain-lain, tidak naik kelas dan lain, ini penyakit. Bawa di bawah kaki Tuhan. Sungguh-sungguh ada kuasa kesembuhan. Nah, kuasa kesembuhan tersungkur di bawah kaki. Ada penyakit jasmani, penyakit ekonomi, penyakit apa, rumah tangga, semua disembuhkan oleh Tuhan. Nah, kita pulang sehat, semua jasmani, rohani sehat, rumah tangga sehat. Terakhir, yaitu Yohanes 11 ayat yang ke-32. Yohanes 11 ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada, ia melihat dan melihat dia. Tersungkurlah ia di depan kaki dan berkata kepada Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak menghadapi Lazarus mati 4 hari. Kebusukan, ada kebusukan dosa hari-hari ini. Orang tua tidak tahu, siapapun tidak tahu. Ayo datang di bawah kaki. Apalagi dalam keadaan ujian, dalam keadaan penderitaan, kesempatan. Waduh ini begini begitu, ayo kesempatan. Ada di bawah kaki. Lazarus mati 4 hari. Kebusukan, kemustahilan. Sudah mau diapakan? Mati 4 hari. Bisa dibangkitkan. Tidak ada yang mustahil. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kegagalan, gagal sudah mati, tidak bisa apa-apa. Menjadi berhasil, indah. Kehancuran, hancur, dipulihkan. Nah, ayo sungguh-sungguh pada kesempatan malam ini. Ya, Tuhan akan mengubahkan. Ini kuasa keubahan. Kuasa keubahan hidup. Kuasa keubahan hidup. Gagal menjadi berhasil. Busuk menjadi harum. Busuk menjadi harum. Gagal menjadi berhasil indah. Gagal. Mustahil menjadi tidak mustahil. Nah, ini kuasa keubahan. Sampai kalau Tuhan datang, kita diubahkan sempurna seperti Dia. Sempurna seperti Yesus. Untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang damai. Nah ini kita hati-hati dengan kemunafikan. Praktek salah satu suka menghakimi orang lain. Sehingga kita tidak ada kesempatan menghakimi diri sendiri. Ayo yang benar menghakimi diri sendiri. Datang di bawah kaki Tuhan. Terima kuasa Tuhan. Apa yang kita butuhkan, kuasa apa malam ini, Tuhan akan menolong kita semuanya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Tak tersembunyi kuasa Allah. Mari, lagu lama. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kita bangkit berdiri dimanapun kaum muda berada saat ini. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka
sembuh. Kuasa Allah. Naik sedikit. Tak bersembunyi. Kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka, menunggulah tak bersembunyi. Kuasa Allah. Dengan tundukkan kepala. Yang lain sudah ditolong. Siapa tahu giliran kita malam ini. Dengan berada di bawah kaki Tuhan, pertolongan Tuhan nyata, kuasa Tuhan nyata. Dimanapun kau muda berada. Lagi. Secara jasmani, rohani, masa depan, masalah apa saja, Dia sanggup. Asal kita mau menguji diri, mau dihakimi oleh Tuhan, mau menghakimi diri sendiri, Tuhan tolong. Oh, ada jalan terbuka bagi kita. Haleluya. Haleluya. Ya lawasa. Tutup mata semua. Tundukkan kepala. Dimanapun kau muda berada. Tangannya terbuka. Kalau ada satu mau maju, ada kesempatan malam ini di sini, Surabaya, Medan, di mana saja Tuhan ada di tengah kita. Letakkan hidup di bawah kakinya, tempat terendah. Menghakimi diri sendiri, tapi di situ kita mengalami kuasa Tuhan. Oh, haleluya. Silakan, yang lain boleh duduk, berlutut, terserah. Kalau ada yang mau maju lagi, jangan gengsi. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Ya lawasa. Oh, haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Oh, ya lawasa. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Jamah kami, kuasa-Mu bekerja. Oh, Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Jangan biarkan kami ditelan maut. Jangan biarkan kami dalam sakit tubuh, jiwa, roh. Beri kesembuhan. Jangan biarkan kami busuk Tuhan, hancur hidup ini, gagal. Oh, haleluya. Kami serahkan kepadamu. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya. 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 Ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah. Kami menyembah. Oh, haleluya. Ya lawaka. Ya lawaka. Kami menyembah-Mu. Haleluya.
Haleluya, dimanapun kami berada jamah Tuhan. Kuasa-Mu sama, di depan laptop dimanapun, di HP, depan HP. Sama semua. Oh Tuhan jamah. Kuasa-Mu bekerja. Pulihkan jasmani rohani. Pulihkan semua Tuhan. Haleluya. Yalawasa, yalawasa. Haleluya. Haleluya. Mujizat terjadi. Terima kasih. Terima kasih. Kami pulang dengan bahagia. Oh, haleluya. Haleluya. Yalawasa. Yalawaka. 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 Haleluya. Kami menyembah. Haleluya. Yalawasa. Yalawaka. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kami banyak duduk di bawah kaki-Mu hari-hari ini. Tersungkur Tuhan. Biar Engkau tunjukkan kekurangan kelemahan kami. Berarti Engkau tunjukkan kuasa-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Ayo sungguh-sungguh banyak tersungkur di bawah kaki Tuhan. Kalau Dia tunjukkan kesalahan, kekurangan kita, kejahatan, kenajisan yang tersembunyi, berarti Dia menyatakan kuasanya, tak tersembunyi kuasanya bagi kita. Ayo, ada yang butuh kuasa Tuhan, angkatlah dua tangan ke atas. Haleluya. Oh, haleluya. Mungkin kuasa kesembuhan, kuasa pertolongan, mungkin kuasa keubahan dari kebusukan. Tuhan tolong kita semua. Haleluya. Dimanapun kami berada Tuhan, jamah dengan tangan berlobang paku. Tangan anugerah yang besar, tangan kuasa Tuhan malam ini. Haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Baharui kami. Baharui kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau tolong kami. Sungguh-sungguh kami pulang dengan damai sejahtera. Wajah berseri bahagia di dalam hidup di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan kembali ke tempat masing-masing. Haleluya. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam kami semuanya Tuhan. Tidak akan kembali sia-sia. Tapi Roh Kudus menolong sehingga bisa bertumbuh, berbunga, berbuah-buah 100 kali lipat. Menjadi kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Setiap langkah hidup kami Tuhan. Oh langkah mujizat sampai kesempurnaan. Gembalakan kami semua. Baik di sini WR4 Surabaya, Suprapto 2 ABC Medan, Patra Kuningan 14 Jakarta juga yang tergembala. Jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran benar di dalam negeri, luar negeri. Tolong semuanya Tuhan. Terima kasih beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Saya merasa uluran tangan mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami. Jiwa yang sudah undur, kaum muda tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami, pakai kami jadi saksi-Mu. Membawa jiwa-jiwa lama, jiwa-jiwa baru datang kepadamu. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya kepadamu Tuhan. Demikian Tuhan tolong kaum muda yang sudah bekerja, berkati dengan kuasa-Mu Tuhan. Berkati dengan berkat dari surga. Hutang piutang, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua. Pekerjaan-pekerjaan tolong semua. Yang mencari pekerjaan juga buka firman, buka jalan. Mujizat terjadi Tuhan, tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Beri yang terbaik Tuhan tolong. Terima kasih yang sekolah kuliah, beri hikmat-Mu. Menghadapi apapun nilai-nilai yang merosot, angkat semua Tuhan. Menjadi nilai yang baik untuk kemuliaan-Mu. Naik kelas dengan baik, lulus dengan baik semua. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih. Terima kasih, syukur hanya yang UAS hari-hari ini tolong juga mujizat selalu terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga
Kau muda berikan pergaulan yang terbaik, yang suci Tuhan. Perjodohan terbaik yang satu dalam pengajar benar. Ada buah-buah pengajar benar yang sesuai kehendak-Mu. Tuhan tolong kiranya. Beri ketabahan kaum muda, beri masa depan berhasil indah di dalam Tuhan. Terima kasih yang dalam masalah Engkau jamah semua. Engkau tolong dalam kesakitan jamah kami semua. Sembuhkan kami untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Terima kasih pakai kaum muda semua, kami semua dalam kegerakan hujan akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong semuanya. Terima kasih, kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa, Tuhan balaskan berkat pada mereka, terutama selamatkan juga gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami. Kami belum bisa balas apa, Tuhan balaskan berkat menggembalakan dalam pengajaran yang benar, takbisan yang benar. Tuhan pertambahkan jiwa-jiwa. Terima kasih, syukur kepada. Banyak permohonan kami, Engkau yang sudah mendengar semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi lagi satu nyanyian, kemudian korban untuk Natal kaum muda. Ya, hari Sabtu yang akan datang, Natal persekutuan. Ajaklah kaum muda yang lain, tetangga dan lain teman untuk bisa datang kepada Tuhan Sabtu depan. Ya, baik, Tuhan memberkati kita semua. 89, segera mari. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. jadi Sabtu depan Natal ya. Silakan mengundang. Kemudian Minggu 24 juga Natal di Kartika Graha setengah 6 sore. Ya, siap kaum muda bisa mengajak teman-teman yang lain untuk bisa datang pada Tuhan. Tanggal 25 Natal di Square Ballroom Surabaya. Tanggal 25 ya, jam 6 sore. Bisa yang tidak ada kendaraan dan lain silakan mendaftarkan diri. Ya, mendaftarkan diri untuk bisa ikut juga. Ayo, ini safari Natal. Gunakan hari libur untuk bisa datang kepada Tuhan selalu. Tanggal 31 itu tutup buka tahun. Ya, di sini jam 9 malam dimulai. Tanggal 31 Desember. Baik, besok pagi jangan lupa tetap kebaktian umum jam 7 kurang 10 di sini. Gunakan hari libur, datang pada Tuhan. Tuhan memberkati. Di WR4 Surabaya 11 kurang sedikit dimulai, gunakan hari libur, Tuhan memberikan nilai tambah kepada kita. Di Medan 19.15, ya gunakan hari libur juga untuk datang pada Tuhan. Tuhan memberi nilai tambah semuanya ya. Baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Mohon doa untuk keluarga yang akan pergi ke luar kota, keluarga Gordon di Riau. Minta tolong didoakan Bapak Diapari Daniel Panggabian di Medan. Hari ini ulang tahun ke-56 tahun. Baik, dari Yosef ya, baik. Mohon doa Bapak Aris, orang tua Lempinel dari Bali, agar cepat sembuh dari penyakit saraf mata, lambung dan lemah jantung dalam masa pemulihan. Baik, Tuhan memberkati.
ulang tahun tanggal 16 sampai 23 Desember. Abigail Aryan Chandra, sekolah minggu hari ini 16. Dian Kristiono 17. Ibu Deborah Dwi Purwaning, Ibu Yona Magawe 18. Ibu Indriyati 18. Ranus Rianti 18. Ibu Pestaria Yanti Situmorang Medan 19. Bapak Andi Tirta Pratama 20. Bapak Sadat 20. Bapak Soni Istu Sayoko 20. Oyong Kusuma Ardani sekolah minggu 20. Joyce Teresia Tampu Bolon Medan 20. Ibu Elizabeth Waroka Surabaya 21. Ibu Lili Liani Tirto Wijoyo Ibu Hendro Surabaya 21. Yohan Surabaya 21. Ibu Doriana Simanjuntak Medan 21. Bapak Susilo 22. Bapak Mulyono 22. Ibu Rosita Rismawati Manurung Hoidem 23. Farel Kensi Pradipta sekolah minggu 23. Ibu Ripka Sukawati 23. Ken Alvaro Diamonda Hendra sekolah minggu 24 Desember. Baik, selamat ulang tahun Tuhan. Juga ada ke Wali Kukun tanggal 20 ke Wali Kukun. Ayo tenaga muda ini ya bisa ikut, baru 34 orang Wali Kukun ya, masih butuh paduan suara kaum muda ini juga ya ke sana. Silakan mendaftar 0 sampai 50. Kalau enggak ada ya enggak apa-apa ya. Baik. Ke Jatipasar juga hari Jumat, ke Jatipasar hari Jumat juga ya. Masih 36 orang. Kemudian ke Surabaya juga. Oh, sudah tadi ya tanggal 25. Baik. Ayo kita bersama-sama melayani sampai garis akhir, baru sampai akhir tahun dulu. Belajar sampai garis akhir, belajar sampai akhir tahun dulu melayani Tuhan ya. Baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian pada malam hari ini. Kami berdoa buat yang berulang tahun, Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, mulai kemarin, hari ini, besok dan selanjutnya, sampai kepada Bapak di Medan semuanya. Engkau beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka, terima dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Yang sakit kaum muda jamaah semua, Bapak Aris jamaah juga, kami serahkan dalam tangan. Ampuni kami, kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit kami usir dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa, bilurmu menyembuhkan. Bapak Gordon yang akan keluar kota juga jaga, lindungi saya. Mohon kemurahan belas kasih Tuhan. Terima kasih. Aktifkan kaum muda pada akhir tahun ini untuk melayani semua di Medan, Malang, Medan, Jakarta, Surabaya, semuanya Tuhan tolong. Surabaya juga semuanya diaktifkan melayani sampai akhir tahun, sampai garis akhir bersama Engkau selama-lamanya. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Latihan kur, Tuhan memberkati, dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, baik di sini di Medan, di Surabaya, semua jaga, lindungi, sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari celaka mara bahaya, Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kembali. Besok pagi di sini, besok siang di Surabaya, besok malam di Medan. Semua tidak terhalang, sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan yang memberi nilai tambah semua. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain.